Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 1901-137 dari kelas 4B PIAUD. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan hasil terkait dengan materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Adapun pada pertemuan pertama mengenai pembelajaran bahasa muda. Dalam pembelajaran bahasa muda ini, kita dapat mengelompokkan anak-anak ke dalam dua kelompok utama, yakni yang terdiri dari kelompok anak yang berusia 5-7 tahun dan kelompok usia anak yang berusia 8 sampai dengan 10 tahun. Di mana anak dengan usia 5-7 tahun ini dalam perkembangan bahasanya, misalnya menerima bahasa, anak dapat mengerti beberapa perintah secara bersamaan dan mengulang kalimat yang lebih kompleks dan memahami aturan dalam suatu permainan. Dan dalam perkembangan bahasanya, anak juga dapat mengungkapkan bahasa, menjawab pertanyaan dengan lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, pokok kalimat, predikat, dan keterangan, dan memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide-idenya kepada orang lain, melanjutkan sebagian cerita atau dongengnya yang telah diperdengarkan kepada anak. Adapun kelompok anak yang usia 8 sampai dengan 10 tahun. Anak usia 8 sampai dengan 10 tahun ini adalah usia transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja atau pre-remaja. Karena anak mulai berhubungan tidak hanya dengan keluarganya saja, tetapi dengan lingkungan di sekitar, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya seperti teman sebayanya, guru, pelatihnya, pengasuh, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Adapun pada pertemuan kedua, yakni manajemen dan suasana kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran seorang guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembelajaran, di mana manajemen kelas merupakan persyaratan yang sangat penting yang menentukan terciptanya pembelajaran yang efektif dan bermakna. Karena dengan penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik dan benar. Keefektifan manajemen kelas sangat diperlukan. Adapun pertemuan ketiga, topik pekerjaan. Tema adalah topik yang menjadi payung untuk pengintegrasian seluruh konsep dan penguatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Adapun ada beberapa tema, antara lain sebagai berikut. Pertama, kedekatan. Kedua, kesederhanaan. Ketiga, kemenarikan. Dan keempat, keinsidentalan. Di mana
Keempat poin tersebut merupakan beberapa tema dalam topik pembelajaran. Adapun tema yang pertama itu kedekatan. Kedekatan artinya tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak tersebut. Dekat dimaksudkan dapat dekat secara fisik dan juga dekat secara emosi atau minat anak tersebut. Tema yang terdekat secara fisik dengan anak misalnya dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan di sekitar rumahnya, lingkungan sekolahnya, binatang, tanaman, dan lingkungan alam tempat tinggalnya. Karena setiap lembaga tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya bagi lembaga PAUD yang lingkungannya dekat dengan pantai, maka tema lingkungannya dengan subtema Pantaiku yang Indah dapat menjadi pilihan tema sesuai dengan prinsip kedekatan. Bagi lembaga PAUD yang lingkungannya dekat dengan perkebunan, tema lingkungan dengan subtema kebun dengan topik bahasan kebun mangga atau kebun kelapa atau yang lain sebagainya yang berkaitan dengan perkebunan dapat dijadikan subtema dalam kedekatan ini. Adapun yang kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Misalnya contoh berdasarkan prinsip kesederhanaan, kita dapat memilih tema dengan tema binatang, dengan subtema ayam melalui subtema tersebut yang sederhana kepada peserta didik. Misalnya, jenis-jenis ayam itu apa, pakan ayam tersebut apa saja, dan cara memelihara ayam itu bagaimana, perkembangbiakan ayam itu seperti apa, hasil dari ayam itu apa saja, dan makanan olahan dari ayam itu apa saja. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Kemenarikan artinya tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak tersebut untuk lebih memberikan kemenarikan minat belajar anak dan kebermanaan suatu tema. Hendaknya guru dapat merumuskan tema dalam bentuk kalimat yang inspiratif. Misalnya tema matahari dirumuskan dengan matahari sebagai sumber kehidupan manusia. Tema tanaman dirumuskan menjadi menanam dan merawat tanaman. Tema binatang dirumuskan menjadi menyayangi binatang peliharaan. Pemilihan tema yang menarik bagi anak, guru dapat melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dekat dengan anak tersebut, baik dari secara fisik maupun emosional pada anak tersebut. Misalnya dengan melakukan curah gagasan dengan anak, apa yang disukai anak tersebut, pengamatan terhadap topik obrolan anak dan yang lainnya. Misalnya dinosaurus dapat dijadikan tema apabila anak-anak tersebut sering membicarakan tentang dinosaurus dalam berbagai kesempatannya berdiskusi dengan temannya di sekolah maupun di lingkungannya. Adapun yang keempat yaitu keinsidentalan, di mana keinsidentalan ini memiliki arti pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun saja. Dapat juga menyisipkan kejadian yang luar biasa yang dialami oleh anak tersebut. Misalnya peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan subtema insidental, menghentikan. Adapun
Tema-tema yang disusun juga perlu memenuhi beberapa kriteria. Pertama, relevansi, yaitu tema yang disusun sebaiknya dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata anak sehari-hari di lingkungannya. Kedua, berkesinambungan, yaitu tema yang disusun sebaiknya mencakup materi yang dilakukan lebih dari sekali dan dalam berbagai aktivitas, bermain, eksplorasi, penemuan terbimbing, problem solving, diskusi, demonstrasi, instruksi langsung dalam kelompok kecil maupun klasikal. Ketiga, yaitu keberagaman dan keseimbangan lintas kurikulum, yaitu tema yang disusun perlu memuat seluruh aspek perkembangan kurikulum secara seimbang dan bervariasi. Keempat, ketersediaan sumber dan materi pembelajaran, bahwa dalam menyusun tema sebaiknya memerhatikan kemudahan dalam mencari sumber dan materi pembelajaran di sekitar sekolah tersebut. Kelima, berpotensi sebagai proyek. Tema yang disusun merupakan topik yang dapat dikembangkan sebagai ide dan proyek dalam proses pembelajaran. Adapun pertemuan terakhir yaitu perencanaan mengajar IFC, di mana pembelajaran merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan, karena melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat dicapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswa atau pendidik atau peserta didik. Juga menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses pembelajaran terjadi karena adanya seorang guru yang gagal dalam pembelajaran, seperti banyaknya siswa yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga perlunya proses perencanaan sebelum perencanaan dalam pembelajaran. Karena guru yang baik akan berusaha sebisa mungkin atau sedapat mungkin agar pembelajarannya berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu adalah dengan adanya perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru sebelumnya. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang dapat digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan dapat menghindarkan dari kegagalan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswanya pasti akan menghadapi beberapa masalah atau problema dalam pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan pada proses pembelajaran. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan normal dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Karena dengan adanya perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya saja, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik dan bermakna secara efisien. Adapun kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini kadang juga disebut dengan kegiatan pembuka, di mana setiap memulai kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun seharusnya guru melakukan beberapa langkah strategis yang bertujuan mengkondisikan mental siswanya agar siap untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kegiatan pendahuluan juga adalah fase mengalihkan fokus perhatian siswa dari berbagai aktivitas sebelum memulai
pembelajaran, apalagi yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajarannya. Misalnya seperti guru harus mengantisipasi ketika anak baru saja selesai bermain, bercanda, atau bahkan masih makan jajan, agar tidak mengganggu konsentrasi dan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pendahuluan juga ditunjukkan untuk mengarahkan mental anak pada suasana belajar materi yang akan diajarkan. Pelajaran supaya tidak dimulai ketika anak masih bersuasana bermain atau hal-hal lain yang mereka lakukan sebelum jam pelajaran dimulai, maupun perhatian anak belum benar-benar fokus pada kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk mengembalikan sikap fokus pada anak sebelum memulai proses pembelajaran. Adapun yang kedua itu kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok dalam proses pembelajaran, yaitu usaha untuk membuat peserta didik menguasai materi pelajaran. Setelah siswa benar-benar siap belajar, guru dapat memulai proses internalisasi materi pelajaran sesuai dengan pendekatan, strategi, metode, media, dan berbagai instrumen yang telah dipersiapkan. Pengelolaan kegiatan inti harus disesuaikan dengan materi, bidang cakupan, dan ketersediaan sarana dan prasarana selama kegiatan inti. Perhatian dan aktivitas siswa harus dikondisikan agar sepenuhnya terfokus pada proses pembelajaran, baik dalam hal memilih metode media yang tepat maupun pemberian selingan atau ice breaking untuk menyegarkan suasana dalam kelas supaya fokus anak kembali. Adapun yang ketiga yaitu kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ini juga disebut dengan pijakan akhir atau kegiatan terakhir. Dalam kegiatan ini guru harus memastikan seluruh siswanya berhasil untuk menguasai materi pelajaran yang telah dijelaskan, baik melalui kuis, tanya jawab, refleksi, atau evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan akhir, guru dapat mengetahui apakah proses pembelajarannya saat itu berhasil mencapai target atau tidak. Dengan begitu, guru dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya atau memberikan treatment tambahan, terutama bagi siswa yang belum berhasil. Siswa sendiri diupayakan memahami apa yang baru saja mereka pelajari dan menyadari sejauh mana sih pemahaman mereka serta kekurangan mereka dalam menguasai materi tersebut. Dengan begitu, proses pembelajaran akan berlangsung efektif dan bermakna baik bagi siswa maupun guru. Intinya, sebelum dan setelah melakukan kegiatan, siswa dan guru harus tahu apa yang mereka dapat dan hasilkan dari proses pembelajaran yang baru saja mereka telah lakukan. Apakah berhasil atau malah sebaliknya. Karena ketiga tahapan ini berlaku bukan hanya dalam pembelajaran di kelas saja, melainkan juga seluruh kegiatan sekolah, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, kegiatan upacara, perayaan hari besar, bahkan lomba-lomba perlu dilakukan dengan memperhatikan ketiga tahap ini agar seluruh kegiatan berlangsung efektif dan bermakna bagi siswa tersebut. Bahkan saat rapat, briefing, atau persiapan dan penutupan kegiatan sekolah, guru perlu membiasakan menggunakan ketiga langkah tersebut agar setiap aktivitas tidak hanya menjadi ritual saja, rutinitas tanpa makna. Pelaksanaan ketiga tahap tersebut sangat penting dilakukan untuk tercapainya suatu proses pembelajaran yang tepat dan bermakna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku pemateri. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.